Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afnial Vina Fitriana dengan NIM 210292201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran matematika. Nah, untuk yang pertama yaitu deskripsi. Apa sih itu kesebangunan? Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Lalu, kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Lalu, bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Nah, apa sih tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, siswa dapat memahami kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Lalu, siswa dapat menentukan kesebangunan antar bangun datar dan siswa dapat menentukan kekongruenan antar bangun datar. Nah, setelah itu, ukuran karakteristik di sini ada 5 buah bangun datar yang saya gunakan sebagai media pembelajaran kekongruenan dan kesebangunan. Untuk yang pertama yaitu persegi. Untuk panjang sisi-sisi persegi ini yaitu 8 cm. Dan persegi yang kecil berukuran setengah dari persegi yang awal. Lalu ada belah ketupat. Untuk belah ketupat itu sisi-sisinya saya buat 8 cm. Dan belah ketupat yang kecil saya buat ukurannya setengah dari belah ketupat sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu persegi panjang. Untuk ukuran persegi panjang, saya menggunakan ukuran panjang 10 cm dan lebarnya 6 cm. Untuk persegi panjang yang kedua, saya buat ukuran setengah dari persegi panjang yang pertama, yaitu berukuran 5 kali 3 cm. Lalu yang keempat adalah jajar genjang. Untuk ukuran jajar genjang, sisi-sisinya yaitu 10 cm dan 8 cm. Lalu ukuran jajar genjang yang kedua berukuran setengah dari jajar genjang yang pertama, berarti 5 cm dan 4 cm. Nah, dan yang terakhir yaitu segitiga. Untuk segitiga ini saya menggunakan ukuran sisi-sisinya 8 cm karena di sini sisi-sisinya sama yaitu segitiga sama sisi. Dan segitiga yang kedua juga sama, segitiga sama sisi dengan ukuran setengah dari segitiga yang pertama yaitu berukuran 4 cm tiap sisinya. Lalu pembuatan. Untuk pembuatan di sini saya menggunakan alatnya lem, cutter, pensil, dan penggaris. Bahan-bahannya yaitu styrofoam, kertas asturo berwarna. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat. Sediakan semua alat dan bahan. Ambil styrofoam sebagai papan media, lalu gambarlah bangun datar pada styrofoam tersebut menggunakan pensil. Setelah itu, potong bangun datar yang telah digambar tersebut menggunakan cutter. Potongan tersebut yang akan digunakan sebagai objek media nantinya. Selanjutnya, buat bangun datar seperti yang kita potong dari papan styrofoam, tetapi ukurannya lebih kecil. Kita misalkan membuat bangun datar yang kedua ini dengan ukuran setengah dari bangun datar pada styrofoam papan media. Dan yang terakhir, media siap kita gunakan. Nah, untuk penggunaannya, yang pertama, posisikan bangun datar yang akan dicocokkan kesebangunannya dan kekongruenannya pada papan media styrofoam sesuai letak masing-masing sudutnya. Hitung berapa panjang sisi dan sudut pada papan media styrofoam tersebut, dan bangun pada objek yang akan dibandingkan. Lalu, bandingkan hasil masing-masing sisi dan ukurannya, maka akan didapatkan kedua bangun tersebut sebangun ataupun juga kongruen. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video cara penggunaan media kesebangunan dan kekongruenan seperti berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di sini sudah tersedia 5 lubang bangun datar, ada persegi, belah ketupat, persegi panjang, jajar genjang, dan segitiga. Nah, yang pertama, masukkan bangun datar persegi yang sesuai dengan lubang ini. Pertama kita masukkan seperti ini. Nah, ternyata dia bisa masuk ke dalam lubang sesuai ini. Maka bisa kita katakan jika bangun persegi ini kongruen. Lalu yang kedua, kita lihat apakah bangun persegi itu bisa dikatakan sebangun. Pertama kita ambil. Nah, kita ambil persegi yang kecil. Di sini terlihat terdapat ruang sisa, maka persegi yang kecil ini tidak bisa kita katakan kongruen. Tetapi apakah bisa kita katakan sebangun? Kita lihat sisinya. Untuk persegi yang panjang ini saya buat ukuran 8 cm. Dan persegi yang kecil ini saya buat ukuran 4 cm. Nah, setelah kita lihat sisi-sisinya, ternyata mereka memiliki perbandingan 1:2. Maka persegi kecil dan persegi besar ini dapat kita katakan sebangun. Yang kedua yaitu belah ketupat. Nah, belah ketupat kita ambil. Apakah dia bisa masuk ke dalam lubangnya? Ternyata bisa. Maka bangun datar belah ketupat ini dapat kita katakan kongruen. Lalu kita ambil bangun belah ketupat yang lain seperti ini. Nah, ternyata terdapat ruang sisa dalam bangun datar tersebut, sehingga kita tidak bisa katakan yang belah ketupat kecil ini kongruen. Tetapi apakah ini bisa dikatakan sebangun? Kita lihat. Nah, di sini terlihat untuk lubang belah ketupat yang besar ini saya buat ukuran 6 cm tiap sisinya. Dan untuk belah ketupat yang kecil ini saya buat sisinya berukuran 3 cm. Setelah kita lihat, ternyata sisi yang kecil dan yang besar ini memiliki perbandingan yaitu 1:2. Maka bangun datar belah ketupat ini bisa kita katakan sebangun. Yang kedua yaitu bangun datar persegi panjang. Nah, kita lihat. Ternyata bangun datar persegi panjang ini bisa masuk ke dalam lubang yang sesuai dengan bangun datar tersebut. Maka dapat kita katakan bangun datar persegi panjang ini. Lalu kita lihat lagi dengan bangun datar persegi panjang yang lain. Nah, bangun persegi panjang yang kecil ini setelah kita masukkan ke dalam lubang yang persegi panjang juga, ternyata mereka memiliki ruang sisa. Nah, karena memiliki ruang sisa ini, maka bangun persegi panjang yang kecil ini tidak bisa kita katakan kongruen. Tapi kita lihat apakah bangun ruang yang persegi panjang ini bisa dikatakan sebangun. Nah, untuk bangun persegi panjang yang besar ini saya buat ukuran yaitu 6 x 10 cm. Dan persegi panjang yang kecil ini saya buat ukuran 3 x 5 cm. Ternyata mereka mempunyai perbandingan sisi yaitu 1:2, sehingga persegi panjang yang kecil ini dengan persegi panjang yang besar bisa kita sebut sebangun. Lalu kita coba yang jajar genjang. Kita coba masukkan. Nah, ternyata bangun datar jajar genjang ini bisa masuk ke dalam lubang yang sama pula. Maka dapat dikatakan bangun datar ini kongruen. Lalu kita coba bangun datar yang persegi, kita coba bangun datar jajar genjang yang lain. Ternyata jika kita coba bangun datar jajar genjang yang kecil ini, dia memiliki ruang sisa. Maka bangun datar jajar genjang yang kecil ini tidak bisa kita katakan kongruen. Lalu apakah bangun datar jajar genjang yang kecil ini bisa kita katakan sebangun dengan bangun datar jajar genjang yang besar? Kita lihat panjang sisinya. Untuk bangun datar yang besar ini saya buat ukuran untuk sisi yang ini yaitu 8 cm. Dan sisi yang ini yaitu 10 cm. Untuk jajar genjang yang kecil ukuran ininya yaitu 4 cm.
dan ukuran yang ini yaitu 5 cm. Ternyata jajar genjang yang kecil dengan jajar genjang yang besar ini mempunyai perbandingan sisi 1:2 sehingga dapat dikatakan sebangun. Dan yang terakhir yaitu segitiga. Kita lihat segitiga. Nah, ternyata segitiga ini bisa masuk ke dalam lubang segitiga yang sama pula. Berarti segitiga ini dapat dikatakan kongruen. Lalu kita lihat dengan segitiga yang lain. Nah, kita coba menggunakan segitiga yang kecil. Ternyata masih ada ruang sisa. Karena masih ada ruang sisa ini, kita tidak bisa mengatakannya sebagai segitiga yang kongruen. Lalu, apakah segitiga ini bisa kita katakan sebangun? Kita lihat perbandingan sisi-sisinya. Untuk segitiga yang besar itu sepanjang sisi-sisinya yaitu sama 8 cm karena saya di sini menggunakan segitiga sama sisi. Dan untuk segitiga yang kecil mempunyai ukuran yang sama pula yaitu 4 cm karena juga sama-sama merupakan segitiga sama sisi. Karena panjang sisinya itu memiliki perbandingan 1:2, maka dapat kita katakan segitiga tersebut sebangun. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cara penggunaan media kesebangunan dan kekongruen ini. Semoga siswa-siswa dapat paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.